Jadi kalau mereka ini petugas jizyah sama dengan petugas pajak, masuk neraka, woi, fatal itu mengatakan petugas pajak masuk neraka, sedangkan pajak tadi terjemahannya jizyah. Jadi kalau jangan katakan petugas pajak, sahibu mak, pemeras, iya. Tapi kalau petugas jizyah, petugas harat, ini sahabat-sahabat Nabi loh. Nabi yang suruh kan. Nah, Khalid pungut, ya kan. Oh, Ubaidah pungut. Jadi menerjemahkan dia menjadi sahibu mak ini yang fatal. Pungut, ya kan. Oh, Ubaidah pungut. Jadi menerjemahkan dia menjadi sahibu mak ini yang fatal. Ya. Jadi suatu kesalahan ya Pak ya. Salah. Nah tapi inilah yang diulang-ulang dalam video dan YouTube. Sampai saya kemarin juga hari Idul Fitri kemarin ada silaturahmi kawan saya, iya, Pak. alumni Mesir kan. Oh, Pan, pajak mau naik ya? Iya kan kebutuhan negara kita meningkat, saya bilang. Antum meningkat, antum kan petugas pajak juga katanya, petugas sahibu mak, masuk neraka. Sahibu mak lagi dibawa-bawa ya Pak ya? Ya akhi, saya bilang, sahibu mak itu petugas yang tidak disuruh Nabi. Ya preman, kalau premannya jelas haram. Ini kan sepakatan rakyat, ya, padahal kan istihad. Kenapa ke istihad? Ya istihad itu karena tadi ghanimah ndak ada, kharat ndak ada, jizyah ndak ada, usyur ndak ada, fa'i ndak ada, zakat ndak boleh. Zakat udah ada, zakat ndak boleh. Zakat itu kan perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 udah dikunci oleh Allah. Ya, bunyinya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Jadi zakat itu dikunci oleh Allah pertama untuk orang miskin. Nggak mungkin dong masuk PNS. Iya, dapat ya zakat. kan? Nggak boleh. Iya, nggak boleh, Yang Pak. kedua, ya pertama fakir ya, yang kedua miskin. Fakir dengan miskin itu beda tipis. Kalau fakir itu cacat, lumpuh, buta, fakir duluan nih. Setelah itu masuk miskin. Miskin tuh dia punya pekerjaan, tapi kurang. Iya. Pokoknya gaji 3 juta. Tidak memenuhi kebutuhan Anak gitu. kuliah di 2 rumah ngontrak, motor nyicil, itu Nyicil. miskin. Tapi dia sehat, miskin. Yang ketiga amil. Amil tuh walaupun dia orang kaya dia berhak karena pekerjaannya. Bukan karena dia kayanya, karena dia bekerja dapat upah. Amil. Setelah itu gharim, orang yang berutang. Orang berutang tuh bukan utang negara, bukan begitu. Orangnya yang berutang karena dia lagi kesusahan, kesulitan gitu. Nah, setelah itu orang yang budak. Ya, budak. Setelah itu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, orang bimbang kan. Setelah itu fisabilillah, ini orang lagi berperang orangnya. Dan Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, kehabisan bekal. Terus gimana? Nggak bisa kita biayai dari zakat. Zakat ini udah Allah kunci hanya untuk asnaf yang 8. PNS bukan asnaf yang 8. Bangun jembatan bukan asnaf yang 8. Bangun masjid bukan asnaf yang 8. Pak polisi bukan asnaf, tentara. Lah, iya enggak bisa dari zakat. Terus gimana? Nah inilah, kalau ini suatu ini zakat enggak bisa. Yang zaman Nabi ini yang bisa itu, ghanimah fa'i enggak ada. Kalau satu enggak ada, ini enggak boleh. Gimana? Kata Nabi harus istihad. Istihad. Jadi istihad ini adalah ya langkah ketiga. Kata Nabi ketika mengutus Mu'az ke Yaman, ya Mu'az, bagaimana kamu memutuskan perkara? Saya putuskan dengan kitabullah. Kalau kata Nabi tidak ada, dengan sunnah, dengan hadis. Kalau dengan sunnah tidak ada, birra'i, dengan istihadku ya Rasulullah. Jadi siapapun hari ini menjadi ulil amri, itu wajib dia mengadakan kebutuhan rakyatnya. Itu masalahnya. Ya kan zakat tadi udah nggak boleh. Sekarang ghanimah nggak ada, fa'i nggak ada. Bagaimana? Muncullah istihad yang namanya doribah atau pajak. Nah, doribah ini istihad. Siapa yang beristihad? Ya banyak. Antara lain ya di Mesir itu Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, ya kan? Itu kurang apa, ya kan? Boleh beristihad, ya kan?
Dan banyak lagi ulama-ulama, banyak sekali, nanti kita sebutkan satu persatu kalau ditanya, banyak. Jadi doriba ini istihad. Iya, jadi tadi kita sudah sama-sama dengarkan yang kawan pajak ya. Iya. Apa aja sih yang dapat membiayai kebutuhan bernegara di masa Rasulullah ya Pak ya? Iya. Tadi ada gonima, Iya. ada fa'i, ada zizyah, ada haraj, ada usur, dan juga ada zakat. Iya. Nah, dan juga sekarang nih di Indonesia, mengapa muncul pajak dalam Islam? Karena itu tadi Pak ya, gonima udah nggak ada, Iya. fa'i udah nggak ada, dan zakat hanya untuk 8 tadi ya Pak ya, Iya, yang berkebutuhan. Iya. Nah, akhirnya muncullah pajak dengan ijtihad tadi ya Pak Iya. ya. Dan memang sudah keputusan pemerintah Iya. wajib untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, yaitu melalui pajak. Iya. Nah, jadi kawan pajak nggak perlu ragu lagi nih kalau misalnya masih dengar, ini aku bayar pajak nanti haram gak ya? Aku ngasih uang ke orang pajak sama aja ngasih makan orang haram gitu dong. Iya. Kan nggak gitu ininya ya. Terjemahannya. Nah, sekarang muncul suatu hukum yang baru, tentu harus ada dasar atau dalil yang memperbolehkan. Iya. Nah, dalam Islam tuh dalil yang adanya pajak tuh di mana aja, Pak? Ya, kalau dalil sebetulnya kita sebagian sudah tahu ya dalam Al-Quranul Karim ya. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ini dalil yang sangat jelas di sini. Di sini dikatakan ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Itu ayatnya pertama itu. Di situ ada kata-kata wa atal mal ala hubbi, dan memberikan harta yang dicintai. Berarti apa yang kita sukai itu harta, ya. Itu diberikan kata Allah. Di samping itu di situ juga ada kata zakat, ayat itu. Wah, zakat. Nah, kata ulama, kalau di situ ada zakat, kenapa nggak zakat saja? Kalau memang kewajiban atas harta itu cuma zakat. Di situ ada wa'atal mal ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai. Nah, makanya ini dalil bahwa selain zakat ada kewajiban. Ya, itu yang pertama. Karena di surat At-Taubah, surah Al-Baqarah 177 ini ada kata wa'atal mal satu, dan juga ada kata zakat. Nah, itu yang pertama. Yang pertama. Jadi dalilnya itu surat Al-Baqarah ya 177. Iya. Yang kedua ada di surat Al-An'am, surat ke-6 ya ayat 141. Itu dikatakan di situ ketika orang panen ya. Orang panen itu biasanya kalau di kampung tuh belum dihitung zakat tuh, belum. Itu langsung aja diambil sebagian sedekah. Langsung sedekahin ya, Pak ya. Ya kalau saya dulu kan tani, bapak saya kan sawah dulu. Jadi sebelum kita masukin ke tiding tuh padi itu diberikan sedekah dulu. Langsung ya, Pak. Belum hitung-hitungan zakat. Kalau Langsung zakat dikasih. itu udah dimasukin dalam satu tempat ya. Dulu itu tempatnya besar, itu dihitung zakatnya. Itu baru itu zakat. Zakat. Itu sebelum zakat itu sedekah dulu. Nah, itulah kata ulama di surah Al-An'am 141 ini wa'atu dan berikanlah ya kan, tunaikanlah haknya, haqqahu yauman hasadi, pada hari memetik. Jadi kata orang hari itu pas harinya tuh sedekahnya keluarnya hari itu, Langsung, belum zakat, langsung. Itu kata ulama dalil bahwa selain zakat, karena zakat belum dihitung nih. Iya, Kalau belum. zakat tuh udah dimasukin dulu, kalau ibaratnya kilo berapa. Iya, baru Ya dihitung kan? zakatnya. Nah, baru ini belum langsung ya. Nah, itu dalil surat Al-An'am 1. Dan kemudian juga ada suatu hadis yang sahih sekali dari Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini sahabiah kan. Dia berkata, "Inna fil mal la haqqan siwa zakah." Inna fil mal, sungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Ada hak selain zakat. Jadi Nabi mengatakan tidak hanya zakat atas kewajiban atas harta itu, tapi ada selain zakat. Ini dalil kata ulama, berarti ada selain zakat itu apa? Ya, doriba itu pajak. Jadi sudah Al-Baqarah 177 ada, Al-An'am 141 ada, hadisnya ada dari Fatimah binti Qais, hadisnya kena dari Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Dan juga ada suatu hadis lagi, siapapun menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, dia wajib mencukupi kebutuhan rakyat. Itu apa ya? Al-imam ra'in. Siapapun menjadi imam, dia itu penanggung jawab. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Dia bertanggung jawab atas rakyat. Jadi namanya rakyat, kalau dia itu butuh, itu yang ditanya pemimpinnya. Dia wajib mengadakan. Contoh gini ya,
kalau kita seorang ayah, kita hari ini punya anak kita ini nggak makan nih, kita nggak punya uang. Kata Nabi, malah kalau dalam keadaan seperti itu kamu wajib berhutang. Wajib ya, Pak? Wajib, malah hutang itu kan seharusnya dihindari. Iya. Tapi dalam keadaan tidak makan gitu, lapar gitu, si pemimpin wajib mengadakan. Nah, berhutang tuh bisa jadi wajib ketika mempertahankan nyawa, nggak ada lagi yang mau dimakan. Nah, di hari ini kalau nggak ada lagi pemasukan kas negara, maka pemimpin boleh mengambil, nah berhutang belum? Oh, Nah, mengambil tadi doribah atau pajak. Nah, itu dalilnya, karena ini kebutuhan. Karena dari yang betul mal yang normal tadi tidak cukup. Nah, ada ghanimah, fa'i, kharat. Nah, kalau kharatnya saya bahasakan sekarang itu mungkin laba BUMN. Laba, ada Ya. Pak, masih ada. Nah, kalau bahasa APBN itu penerimaan negara bukan pajak, pajak, PNBP. PNBP itu salah satunya itu bersumber dari dividen BUMN. Nah, ini tidak mencukupi, otomatis kekurangan. Kalau kekurangan maka boleh ditambah. Nah, ini yang memunculkan tadi istihad yang namanya doribah atau pajak. Pajak, ya, Pak. Jadi sekali lagi ditanya nggak zaman Nabi ada nggak pajak? Nggak ada memang. Karena zaman Nabi dari fa'i, dari ghanimah, dari kharat, dari jizyah, dari usyur sudah cukup. Tapi kemudian negara ini berkembang, ya negara berkembang. Ada negara-negara ya yang kaya sumber daya alam, tapi dia nggak punya kemampuan untuk mengolah. Katakanlah dia mungkin nggak punya alat, dia punya minyak nih. Iya, atau SDM-nya kurang. SDM-nya kurang, maka dia boleh mengambil orang luar negeri. Nah, luar negeri ini kadang-kadang dalam bentuk utang, Iya. utang untuk mengelola, mengeksplorasi namanya. Itu pertama munculnya. Yang kedua tadi zakat nggak boleh. Zakat tuh kalau kita hari ini bayar zakat ke masjid, itu berarti masjid itu nggak boleh kita pakai. Karena orang kaya nggak boleh menikmati sesuatu yang dia berikan. Jadi kalau kita bayarkan zakat ke masjid, kata Nabi nggak boleh. Karena zakat itu untuk orang yang 8 tadi. Jadi orang kaya nggak boleh menikmati. Nah, kalau kita hari ini, ya kan, kita ambil dari zakat, ini nggak bisa, ya, nggak bisa zakat ini dipaksa untuk orang yang bukan 8 tadi. bukan 8, termasuk PNS. Jadi zakat tidak bisa. Tadi kita butuh dana untuk eksplorasi, ya kan? Nah, dan yang ketiga tadi pemimpin. Siapapun pemimpin, dia wajib bertanggung jawab, ya. Pokoknya terjadi musibah longsor, bencana alam. Kita tunggu dulu zakat. Nggak mungkin. Zakat kan ada haulnya, ada nisabnya, jumlahnya semesti sekian, haulnya setahun. Nggak mungkin kita pungut duluan. Nah, jadi tidak bisa. Kita paksakan kayak apapun lah zakatnya nggak bisa. Nggak bisa masalahnya. Bukan kita nggak mau, nggak bisa. Menyalahi aturan, menyalahi nas. Jadi nggak ada, kan udah ada zakat, ngapain lagi pakai pajak? Karena emang kebutuhannya berbeda ya, Pak. Jadi terus gimana? Zakat dan pajak itu, nah ini sekali nih, ini kita ngomong teori ekonomi nih. Iya, Pak. Dia itu dalam ekonomi itu barang namanya komplementer. Nah, ekonomi itu ada dua barang substitusi, barang komplementer. Apa itu barang substitusi? Dia pengganti. Contoh, kalau kita makan biasa pakai nasi nih, ya kan? Sekali waktu kita kan kegemukan nih, kan nggak boleh makan nasi. Ya makannya yang kayak nasi juga tapi bukan nasi, mungkin jagungnya yang kadarnya rendah, Penggantinya nasi, atau orang yang sama sekali nggak ada lah, nasi nggak ada, boleh makan jagung. Nah itu jagung tuh substitusi namanya, pengganti. Atau dia makan sagu, kalau orang Mentawai makan sagu, ya makan ketela. Itu dalam ekonomi barang pengganti. Ada lagi barang komplementer, pelengkap. Dia kalau nggak ada itu kayaknya nggak enak. Nasi aja kan. Nasi aja nggak ada Nasi, lauknya. ada gitu. lauknya, ada dagingnya, ada telurnya, ada sayurnya, ada kerupuknya, kan gitu. Nah, dalam ekonomi nasi dan lauk itulah pajak. Kenapa? Karena yang nasi tadi oke. Nasi itu zakat yang udah wajib, ya. Itu diulang-ulang 34 kali dalam Al-Quran. Kan? Wa qimus shalah wa atu zakatu, oke. Zakat sudah qot'i kata orang sekarang, udah baku. Nah, selain zakat tadi ada kewajiban lain namanya pajak. Nasi butuh lauk, ya butuh lauk. Nah, namanya pajak itu lauknya.
Kenapa? Karena pajak tadi digunakan untuk orang baik orang kaya maupun orang miskin. Sekarang yang butuh pertama ya keluar dari rumah jalan. Jalan tuh bukan orang miskin yang punya. Orang kaya juga butuh jalan. Jadi kebutuhannya jalan tuh kebutuhan kita. Kita ini yang mau berjalan ini. Setelah itu kita terus ketemu Pak lampu merah. Coba kalau nggak ada Pak polisi. Sikut-sikut Iya, lampu Pak. merah. Nggak ada yang mau Duluan, ngalah. saya duluan. Nggak ada yang ngatur. Nggak ada yang ngatur. Ya kan? Oh, udah. Setelah itu kalau kita sakit, apa mau suntik sendiri? Nah, Saya dokter nih, Iya. ya kan? Nggak bisa, ya kan? Walaupun dokter tetap aja butuh orang tolong suntikin saya gitu kan. Terus kita ke sekolah. Sekolah walaupun kita guru, nggak bakalan kita ngajar anak sendiri. Saya guru nih, saya nggak perlu sekolah, saya ngajar. Nggak ada sunnahnya. Guru itu pasti ada orang lain. Nah, itu kebutuhan kita sebetulnya. Ya kan? Pendidikan, kesehatan, keamanan tuh kita. Kita tuh kan butuh. Tapi nggak mungkin kita bayar sendiri. Tangkap pencuri sendiri, suntik sendiri, ya kan? Ngajar sendiri nggak mungkin. Maka kebutuhan-kebutuhan tadi dititip ke pemerintah, gitu Mas Ananda. Titip, jadi tolong pemerintah, kami ini perlu diatur nih, ya. Kami nggak sanggup, nanti ada preman kita nangkap sendiri nggak sanggup ngajar sendiri. Nah, itulah namanya kebutuhan istimaiyah, kebutuhan bersama yang harus dikelola oleh ulil amri. Sementara memiliki ulil amri ini perintahnya wajib. iya betul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya kan? Di antara kamu ada ulil amri. Kalau enggak kacau nanti. Iya, harus ada pimpinan ya, Pak. Ada. Ya? Malam kata Nabi, kata Ibnu Taimiyah, ya, 60 tahun, ya, tanpa pemimpin lebih baik 1 hari dipimpin oleh orang yang zalim daripada 60 tahun tanpa pemimpin. nggak ada Pak, ya? pemimpin. Artinya nggak pemimpin ini kan nggak ada baiknya, kacau Iya, semua. kacau, Pak. Jadi begitu pemimpin itu penting. Ya. Penting. Nah, itulah maka munculnya pajak ini. Siapapun dia menjadi pemimpin hari ini dia butuh dana. Masyarakat nggak bakalan mau tahu ini uang dari mana, nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Pokoknya ini, ada aja Pokoknya tersedia. ada. Nah, disitulah muncullah istiadatnya kan, pemikiran bahwa dipungutlah doribah atau pajak. Pajak. Gitu, Oke, Mas Pak. Tadi sudah kita dengar sedikit nih Pak, doribah atau pajak nih. Nah, Ya. sebenarnya yang dimaksud dengan doribah sendiri itu apa sih Pak? Ya, doribah itu artinya beban. 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 Dalam Quran dikatakan wa duribas alaihimu zillatu wal maskanah. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dan dibebankan. Artinya wa duribat itu beban. Kok beban sih? Malah jadi berat dong Pak nanti. Betul. Orang Islam ini diberikan Allah tuh kemuliaan kalau bahasa saya itu. Diberi tanggung jawab lebih. Lebih. Jadi dia dibebani 2. Zakat dan pajak. Zakat ya. Nah, nyambung tadi cerita tadi. Zakah wa doribah. Wa itu dalam bahasa Arab tuh dan artinya. Dan. Itu barang komplementer. Zakah wa doribah. Ini yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bab 10 kitab Fiqh Zakat, itu yang besar itu, yang biru itu. Zakat dan pajak 2 kewajiban. Karena orang Islam ini hari ini dia memiliki beban yang lebih berat. Ya, kita orang Islam kan 87% di Indonesia. Iya Pak. Nggak mungkin dong yang 87% ini minta ke yang 13%. Nggak mungkin. Ini walaupun di zaman Nabi udah ada jizyah, apa iya orang 87% sekarang minta menggantungkan nasi kepada 13% yang tadi. 13%? Nggak mungkin. Kita lah pemilik negeri ini. Iya benar. Maka doribah itu artinya beban. Dia beban tambahan setelah zakat. Zakat. Setelah zakat. Kenapa setelah? Karena zakat itu yang jelas wajib. Nah, pajak juga menjadi wajib karena diwajibkan oleh ulil amri. Pemerintah tadi ya Pak. Diwajibkan oleh pemerintah dimanapun kita berada. Oh, kita sekarang ke Amerika, kita orang Islam. Lah kalau ikut di Amerika, Pemimpinnya. orang aturan Amerika kan ada peraturan. Ada. Ikut juga di situ. Ikut. Karena aturan ini aturan kita bernegara. Bernegara itu ada kesepakatan, ya namanya biaya. Jadi doribah itu artinya beban. Nah, karena dia adalah beban tambahan, maka zakat itu nanti bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Nah, Larinya ke situ maksudnya. Karena jangan dianggap double. Iya. Ah, jadi jadi ada yang udah ngeluarin, kan saya udah ngeluarin zakat, kok saya bayar pajak lagi sih gitu. iya. Jadi nanti beban itu nanti berkurang. Caranya Boleh. bagaimana? Nah, pertama bagi kita yang sudah wajib zakat, kita akan memiliki
LAS atau Basnas. Basnas. Bayarnya ke sana kan. Nah, waktu kita bayar itu kan nanti diberi namanya SSZ, surat setoran zakat. Kalau kita SSP, surat setoran di pajak. sana tuh SSZ namanya. Di SSZ itu ada nanti tulisannya siapa pemberinya, namanya, NPWP-nya berapa, jumlahnya berapa, pemberinya siapa, tanda tangan, cap, sah, masuklah itu sebagai Pengurang. zakat ya. Dan zakat itu nanti kita bawa fotokopi SSZ itu waktu ngisi SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan, SPT orang pribadi dan badan juga. Kalau undang-undang badan juga. Nah, itu nanti kita masukkan ya sebagai pengurang penghasilan. Nah, jadi penghasilan kita umpamanya 100 juta. Ya kan? 100 juta maka dikurangi, kan kita udah bayar zakat 2,5%, berarti 2,5 juta. Berarti 97,5 juta lah dasar penghitungan pajak. Jadi berkurang. Tapi memang itu zakatnya yang dibayarkan ke Basnas ya Pak ya? Iya, yang sudah Basnas disetujui. atau LAS yang diakui oleh pemerintah. Syaratnya begitu. Iya, harus bukan ada. orang pribadi kita datang ke kampung nggak begitu. Nggak bisa ya Pak, nggak bisa. Makanya sebetulnya bayar zakat tuh harus ke amil. Karena ayatnya wal amilina 'alaiha. Ada amil. Karena amil ini kalau bahasa kitanya akuntan. Itu harus ngerti bagaimana menghitung zakat yang betul, objeknya berapa, ya kan, tarifnya berapa. Nah, kalau kita bayarkan ke amil, maka itu nanti bisa mengurangi pajak yang kita bayar. Caranya tadi itu, ya, mengurangi penghasilan kena pajak. Bukan mengurangi pajak keseluruhan langsung ya. Nah, ini salah paham nanti. Belum. Memang kalau langsung tuh gini, umpamanya penghasilan tadi 100 juta, kan kena 5%, ya. 50 kena 5%, ya kan, sisanya kena 15%. Nah, katakanlah kenanya 7,5 juta umpamanya. Nah, bukan yang langsung nanti mengurangi 7,5 juta itu mengurangi pajak, enggak ya. Jadi mengurangi pajak dasar penghitungan pajak. Jadi kalau tadi 100 juta ya kan di langsung pajaknya berapa, sekarang 97,5 juta, jadi berkurang, pasti berkurang. Ya, Pak. Nah, kalau orang pengennya itu masalahnya gini, kalau pajak terutangnya 5 juta, pajak, kan zakat 2,5 juta nih, tinggal 2,5 juta, belum, nanti kita akan perjuangkan di DPR nanti. Tapi sekarang udah alhamdulillah sudah berkurang, ya, jadi mengurangi penghasilan kena pajak. Oke, jadi memang selain dari kewajiban zakat juga ada untuk pajaknya ya Pak ya? Iya. Dan jadi dua-duanya dalam Islam itu ibadah. Loh, gimana sih kok ibadah? Ya memang ini perintah Allah. Kan tadi udah sebutkan dalilnya surah Al-Baqarah, saling memberi, saling tolong menolong, ya kan? Memberi haknya di waktu memetiknya, dan juga ada kewajiban saling zakat. Dalam Islam 1 rupiah pun yang kita sedekahkan ini menjadi ibadah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 1 dirham, 1 rupiah yang kita berikan asalkan niat itu di jalan Allah, ini khair di mata Allah. Karena orang mukmin itu dia apa aja perbuatan dia menjadi amal. Jadi kalau kita niatkan ini memang ibadah, ini menjadi kebaikan, menjadi ibadah. Nah, maka kita akan berusaha bagaimana kita ini mencocokkan pajak ini sesuai dengan syariat. Ya, supaya ganjalan-ganjalan tadi masih hilang. Memang saya akui masih ada masyarakat yang ragu gitu misalnya. Ya, yang diragukan paling kan masalah bunga. Kita open aja nih masalahnya. Iya, Pak. Kan kadang-kadang orang masih mandang bunga riba. Iya. Itu nanti kita perbaiki ya. Kan sekarang bunga ini sudah diturunkan. Ya. Harusnya memang dihapus kalau bisa ya. Yang ada dalam Islam itu denda, memang denda. Dam itu ada. Kalau kita pergi haji, kita melanggar salah satu larangan haji, kita kena dam. Nah, jadi dam itu sebetulnya ada. Jadi paling itu. Kalau orang miskin dikenakan pajak, ya enggak. Konsepnya kan ada yang dikenakan pajak itu orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Ya kalau berjumlahan berapa? 4,5 juta untuk orang pribadi. Kalau dia punya tanggungan tambah lagi, ya, punya anak tambah lagi. Jadi kalau 1 tahun berapa? 54 juta untuk orang pribadi, ya kan? Kalau dia punya istri tambah lagi batasnya 4,5 juta. Kalau dia punya anak tambah lagi 4,5 juta. Banyak 2 tambah lagi. Jadi umpamanya anak 3 itu batasnya 72 juta setahun. Jadi
Enggak langsung kena pajak, dibatasi dulu. Batasin dulu, oke. Nah, kalau dalam zakat namanya nisab. Oh, Nah, ada kalau nisab. pajak namanya PTKP. PTKP. Nah, jadi batas yang tidak kena pajak 4,5 juta. Jadi maksudnya 4,5 juta itu maksudnya orang yang memiliki penghasilan di bawah itu tidak kena. Oh, tapi ternyata kami kena juga Pak. Itu kan namanya honorarium. Nah, ada nih Pak tambahannya gitu. Nah, honorarium nih gini Mas Randa. Orang yang anggap itu gaji. Padahal honorarium itu kan diperoleh tidak menentu. Iya, kadang dapat, kadang enggak. Makanya dia tidak ada batas. Iya. Dia tidak ada PTKP kalau honorarium. Non dari PTKP. Dapatnya seberapa langsung 5%. Langsung. Gitu. Itu mungkin yang dianggap ini kok saya kena pajak Tetap itu ada nih pajaknya. Itu honorarium. Beda sama Pokoknya kita memberikan seminar nih, berikan ceramah. Nah, kita kena 1 juta umpama. Iya, seumpama. Kan Langsung kena tuh 5%, pajak 50.000. Iya, ini kan honorarium, Iya. bukan gaji. Ya PTKP itu gaji, ya kan tunjangan tuh dibatasi 4,5 juta gitu. Oke, jadi tadi kawan pajak Iya. sudah tercerahkan ya Pak ya Iya. antara zakat dan juga pajak. Nah, Iya. tapi bagaimana nih Pak pendapat Bapak kalau misalnya ada pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa zakat itu wajib, sedangkan pajak tuh nggak wajib Pak? Ya, kalau kita ke warung sekarang ya, kan udah kada ini ya. Setelah ke warung makan minum nih, plak-pluk ya kan. Terus pulang. Gimana tuh kira-kira? Itu kan sama aja nyuri. Sama aja dengan fasilitas kita nikmati, jalan kita pakai, minta uang sekolah murah, rumah sakit minta murah, uang kuliah murah. Lalu kita nggak bayar. Di mana letak tidak wajibnya? Kan tadi udah bilang tadi, ini pajak ini kebutuhan kita. Kita yang butuh. Ya kan kita yang butuh keamanan. Cuman kita nggak bisa bayar keamanan itu sendiri. Mesti istimai bersama-sama. Kita butuh kesehatan, nggak mungkin kita buat rumah sakit sendiri, mesti bersama-sama. Disitulah letak wajibnya, karena pajak itu adalah untuk kita, jelas untuk kita. Kita yang dibayar nanti untuk pendidikan, kita yang dibayar untuk Pak Polisi untuk kita, dokter untuk kita, rumah sakit untuk kita. Jadi walaupun kita nggak merasakan langsung ya Pak ya Iya. hasilnya, tanpa kita sadari kita juga sebenarnya dapat nih Pak merasakan ya Pak. Iya. Kita jalan keluar merasakan jalanannya bagus Iya. gitu, kita keamanan juga kita dapatkan, kesehatan. Apalagi kalau misalnya ada yang anak-anak kita nih sekolah masih gratis, nah itu kan uang dari pajak. Apalagi yang model subsidi, Nah, naik motor, subsidi. preng. Itu kan beli bensin, Bensin ya, Pak? 6.500. Heeh. Padahal ya pemerintah itu beli 10.000. Tuh kan. Belinya Ada subsidi. 10.000, jual 6,5 untung nggak dong? Enggak dong. Oh, jelas. Nah itulah subsidi. Beli 10.000, jual 6,5. Jadi setiap orang yang beli apa tuh bensin ya premium itu udah dapat pajak 3,5 juta. 3,5 juta, 300.000, 3.500. Nah belum lagi subsidi pupuk, benih, listrik. Kalau di Jakarta naik busway dari Ancol tuh sampai Iya, ke murah cuman. 3.500. Iya, Saya sekali naik jalan. kemarin tuh kan 3.500 dari Ancol Sekali sampai Bekasi, bosan lagi terus ke Kalideres lagi, subsidi. Jadi pajak itu sebetulnya udah ada di lingkungan kita. Cuma karena kita nggak dapat langsung nih kayak beli voucher ya. Beli voucher kan beli pulsa nih 100.000 langsung. Ini pajak ini kan dia tidak mendapat imbalan langsung. Makanya dia disebut pajak itu beda dengan retribusi. Kalau retribusi langsung. Kalau kita sekarang pokoknya bayar retribusi sampah, angkat tuh sampah. Retribusi parkir, dapat langsung parkir. Retribusi rumah sakit langsung dapat rumah sakit. Pajak itu tidak langsung tapi ada. Kita merasakan ya Pak. Gitu. Oke, baik kawan pajak, nggak terasa nih Pak Gusami. Kita sudah sampai di ujung acara. Nah, boleh dong Pak sedikit pesan-pesan untuk kawan pajak yang masih menganggap kalau misalnya pajak itu haram dan mungkin masih belum berani nih untuk bayar pajak karena masih menganggap kalau bayar pajak kita sama aja mendukung orang pajak itu untuk haram gitu Pak. Itu gimana tuh Pak pesan-pesan untuk kawan pajak? Terakhir ya, kita ingin katakan hadis yang mengatakan pajak haram itu bunyinya la yadkhulul jannah sahibu maks. Ya, tidak masuk surga pemeras atau tukang pala atau preman ya, bukan petugas pajak karena dia tidak sama. Satu dengan undang-undang, satunya tidak. Satu masuk kas negara, satu masuk kantong pribadi. Satu untuk rakyat, satu untuk kantong pribadi, tidak sama. Hadis ini sahih, ya kan? Dari Abu Daud, ada Sahih Tirmizi, ada Imam Darimi ada, tapi bukan petugas pajak. Karena kalau kita petugas pajak nanti jizyah juga sama dengan pajak, kharat sama dengan pajak, otomatis sahabat Nabi nanti
masuk neraka. Pemeras nanti. pajak Kalau- juga dong namanya. Iya, menerjemahkan jizyah pajak, kharat pajak, sahibu mak pajak. Gimana tuh cara? Jadi bukan, tidak sama antara sahibu mak dengan petugas jizyah, petugas pajak. Nah, termasuk petugas doriba. Jadi kita yakin kita akan bekerja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbuat adil, kita akan melaksanakan aturan ini untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Oke, baik kawan pajak dimanapun berada. Demikianlah bincang-bincang di podcast kali ini bersama Pak Gus Fahmi, seorang penulis buku pajak dalam syariah yang sudah terjual lebih dari 5.000 eksemplar ya Pak ya? Royalti Alhamdulillah. banyak tuh. Dan juga sering memberikan seminar-seminar mengenai zakat dan pajak. Dan inilah seluruh rangkaian acara podcast kita pada hari ini. Tetap patuhi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya di Kedai Pajak. Kamu jadi pandai pajak. Saya Rada Prawira dan tim yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.